painted you as an evil dwarf who's going to poison their coffee or stab them in their sleep. Natalia would simply tell us very coldly and very directly, I'm trying to kill the boys. Halo para penjaga lilin, selamat datang di dunia Kopat Nyebong. Dapat bercerita, dengar baik-baik. Christine dan Michael Burnett. Ini merupakan kasus yang menarik, di mana sebuah kasus yang bercerita tentang suami istri yang mengadopsi seorang anak yang dinyatakan pada surat adopsinya merupakan anak umur 6 tahun. Tapi ternyata, setelah melihat perilakunya yang aneh, panjang berjalannya waktu, ternyata anak ini dicurigai sudah berumur 22 tahun. Jadi, sudah cukup dewasa yang memiliki perilaku yang cukup psikotik, di mana sering melakukan hal-hal aneh yang cukup menyeramkan, yang di mana sering disamakan dengan cerita film Orphan, di mana juga menceritakan sepasang suami istri yang mengangkat seorang anak dan ternyata anak tersebut sudah tua dan si anak angkatnya ini mencintai bapak angkatnya. Jadi ceritanya cukup identik dengan kisah nyata, yang di mana memang kasusnya sudah cukup lama dari tahun 2010, di mana kasusnya baru diupdate di tanggal 19 September 2019 kemarin. Christine dan Michael Burnett merupakan sepasang suami istri di mana sudah terbiasa merawat anak atau orang tua yang sudah terbiasa merawat anak, karena memang punya beberapa bukti juga, tapi bukan hanya klaim lewat mulut atau omongan saja, tetapi karena mereka juga berhasil merawat anaknya yang autis dan memang nggak mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, tapi mampu di umur 12 tahun bisa mendaftar di Universitas Purdue University di Indiana. Berbicara soal berpengalaman menjadi orang tua angkat atau foster parents, mereka juga punya pengalaman di mana mereka menjalankan daycare children di rumahnya yang terletak di Westfield, Indiana. Berbicara soal portfolio atau background supaya kita bisa relate sama mereka. Bagaimana cara sudut pandang kita terhadap kedua orang tua ini memang cukup layak untuk mengadopsi anak, dan pada tahun 2010 mereka setuju dengan emergency adoption untuk seorang anak yang katanya berumur 6 tahun bernama Natalia Grace, yang dimana keluarga angkat sebelumnya menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merawat Natalia, makanya butuh keluarga angkat yang baru. Bagi yang belum tahu, emergency adopsi adalah pengadopsian super mendadak di mana anak tersebut mengalami trauma, kecelakaan, bencana alam, kehilangan orang tua, atau memang sebuah kondisi di mana anak tersebut sangat membutuhkan perawatan dari orang tua yang mampu secara finansial, intelektual, segala kebutuhan harian, dan pendidikan, serta kebutuhan primer lainnya. Dan Burnett Family termasuk dalam daftar untuk emergency adoption yang memang saat itu mereka mengisi formulirnya, mereka dinyatakan layak dan bisa melakukan emergency adoption. Karena emergency adoption tidak bisa dilakukan dengan sembarang orang untuk mendapatkannya, karena memang membutuhkan keluarga-keluarga yang mempunyai background yang cukup kredibel untuk bisa melakukan adopsi. Akhirnya, Burnett couple mengadopsi Natalia Grace yang berasal dari Florida pada saat itu, yang katanya berumur 6 tahun dengan akte kelahiran yang resmi yang cukup aneh karena hanya memiliki kopian saja dan tidak punya yang asli. Dan Natalia adalah perempuan yang migrasi dari Ukraine ke US 2 tahun sebelum diadopsi, yang katanya sudah berada di US selama 2 tahun sebelum diadopsi. Ia katanya Natalia Grace dan kata orang-orang yang proses pengadopsian tersebut. Dan untuk memastikan umurnya, karena Burnett Family belum cukup yakin dengan usia Natalia Grace, bukan untuk mencurigai, tapi untuk memastikan perawatan yang tepat untuk anak umur sekian. Karena Natalia sendiri tidak mempunyai akte kelahiran yang resmi dan jelas. Burnett couple ini memutuskan membawa Natalia ke beberapa dokter untuk bisa menentukan umur sesungguhnya dari Natalia. Dan Natalia dinyatakan berumur antara 8-10 tahun dan dinyatakan mengidap spondyloepiphyseal dysplasia, di mana merupakan kelainan pertumbuhan tulang yang langka yang menyebabkan dwarfism atau kerdil. Memang bertumbuh secara usia, organ, padatan tulang, tapi secara fisiknya memang tidak berkembang seperti orang pada umumnya. Penyakit tersebut juga menyebabkan gangguan pendengaran dan juga penglihatan, di mana penderita juga bisa berhalusinasi dan bisa mempengaruhi kepribadian dan tingkat depresi. Dan kejadian demi kejadian yang meragukan soal umur Natalia terlihat dari saat Natalia dibawa untuk pertama kalinya ke pantai sama si Burnett couple dan meminta untuk digendong menuju bibir pantai, karena katanya dia nggak bisa jalan-jalan karena masih kecil dan merasa kesulitan untuk berjalan di pantai. Karena Christine dan Michael yang pada saat itu masih merasa kecapean, mereka bilang kepada Natalia untuk tunggu sebentar. Tapi tiba-tiba Natalia langsung berdiri dan berlari menuju ke laut, di mana sebelumnya Natalia bilang nggak bisa berjalan. Di mana
kejadian itu cukup mengagetkan Christine dan juga Michael. Yang lebih mengejutkan lagi, di mana untuk pertama kalinya ketika orang tuanya memandikannya, di mana dari kemaluannya sudah tumbuh rambut-rambut halus setebal dan selebat orang dewasa. Di mana itu semakin membuat keraguan apakah Natalia sebenarnya masih anak kecil. Natalia juga diketahui tidak menyuka mainan dan boneka, melainkan lebih suka bergaul dengan cewek-cewek remaja. Dia juga biasa memakai kata-kata yang biasa dipakai sama orang dewasa. Jadi itu cukup membuat Barnett couple atau orang tua angkatnya meragukan tentang usia dari Natalia. Bahkan si Natalia pun tidak memiliki aksen Ukraina sedikit pun, karena saat diminta berbicara sama teman dari si pasangan Barnett yang berasal dari Ukraina, Natalia nggak bisa mendeskripsikan sama sekali tentang Ukraina seperti apa. Bahkan bahasa Ukraina pun sama sekali dia tidak mengetahuinya. Padahal yang katanya dia imigrasi 2 tahun sebelumnya. Tetapi dia benar-benar lupa dan gak tahu sama sekali Ukraina seperti apa. Jadi itulah yang membuatnya semakin aneh dan banyak sekali hal-hal yang semakin bertambah dengan keanomalian dari Natalia. Mulai dari tempat tinggal, asalnya dari mana, dan juga sampai umurnya. Natalia juga sempat mengatakan kepada Christine pada saat itu dia berkata, "These children are exhausting," di mana seharusnya seorang anak kecil tidak mengatakan hal tersebut kepada orang tua. Karena dia juga masih merupakan anak-anak, jadi itu seperti kata-kata yang harusnya keluar dari mulut orang dewasa. Dimana artinya anak-anak ini bikin capek banget. Karena memang si Christine mempunyai beberapa anak dan anak angkat juga. Dan Barnett couple juga pernah menemukan beberapa pakaian yang ada bekas noda darahnya di tong sampah. Dan pakaian tersebut punya si Natalia yang mereka percaya dibuang untuk menutupi bahwa Natalia sudah mengalami menstruasi di umur tersebut. Karena masih 6 tahun, gak mungkin juga sudah menstruasi. Sedangkan yang masih awal-awal saja, sekitaran umur 12 tahun, baru sudah menstruasi. Ya kayak lebih aneh lagi di mana Natalia membuang pakaian yang ada bekas darah menstruasi. Dan Natalia juga sempat tertangkap di baby monitor memukul atau keras kepada salah satu adik angkatnya. Yang dimana saat Christine tinggal, dia langsung kasar sama adiknya ini. Natalia juga sempat memasukkan racun di kopi Christine saat ditanya kenapa memasukkan racun di kopinya Christine. Katanya dia hanya memang mau meracuni Christine saja. Bisa kalian bayangkan betapa psikopatnya dia. Dia ditanya dan malahan jawabannya begitu. Pada tahun 2011, Natalia juga menggambar di tembok menggunakan darahnya dan juga menulis di kaca ancaman pembunuhan terhadap keluarga tersebut. Dia juga sering berdiri tengah malam seperti mau membunuh orang. Jadi bisa dibayangkan ya, begitu mengerikannya. Ada orang tiba-tiba berdiri di depan saat lagi tidur terus diliatin. Maka dari itu Barnett couple sebelum tidur selalu menyimpan barang-barang tajam di rumahnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Supaya si Natalia juga nggak bisa mencari barang-barang tadi itu. Dan karena melihat Natalia seperti itu, akhirnya Natalia dibawa berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu, dirawat di Saint Vincent Indianapolis Trade Center untuk merawat Natalia. Dan juga hasilnya tidak merubah apapun karena mungkin bawaan dari lahir. Pada tahun 2012, si Natalia sempat mau menyeret si Christine ke sebuah pagar listrik karena dinilai membahayakan sekitar. Akhirnya Natalia dibawa ke rumah perawatan negeri untuk psikiatri. Jadi sudah banyak hal-hal yang dilakukan si Christine dan Michael untuk menjemukan keanehan dari Natalia. Di saat inilah Michael memaksa Natalia untuk mengaku soal umurnya, dan pada tahun yang sama, tepatnya Januari 2012, Natalia sempat mengakui kepada terapisnya bahwa dirinya sudah berusia 18 tahun. Walaupun ini belum bisa diketahui legitimasi informasinya karena memang tidak memiliki bukti dan nama terapisnya yang menyebutkan hal tersebut dan memberikan kesaksian. Jadi ini hanya asumsi yang dibawakan sama si Christine dan juga Michael Barnett. Pada saat di Larue Carter Hospital di Indianapolis Juni 2012, jadi memang loncat-loncat ya rumah sakitnya supaya dapat perawatan yang tepat. Dia menyatakan saat bercerita kepada terapisnya, dia tidak merasakan penyesalan sama sekali saat mau membunuh keluarga angkatnya, dan dia juga menjelaskannya sambil tertawa seakan itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Yap, semakin menyeramkan. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, sekaligus menjadi bukti yang kuat saat salah satu dokter pribadi atau dokter utama dari keluarga Barnett, yaitu dari Dr. Andrew McLaren. Dia menyatakan bahwa Natalia itu penipu dan berhasil menipu keluarga Barnett dan juga banyak orang. Dr. Andrew menyatakan bahwa Natalia bukanlah anak kecil setelah memeriksa Bondesity atau kepadatan tulangnya. Dari bukti-bukti tersebut, keluarga Barnett mengajukan perubahan umur untuk Natalia menjadi umur dewasa agar mendapatkan psikiatri khusus untuk sesuai umurnya supaya mengurangi depresi dan stresnya. Dan pengajuan ini pun disetujui oleh hakim di Indianapolis dan tanggal kelahirannya pun diganti menjadi 4 September 1989.
yang sebelumnya tertulis 2003. Dari yang umurnya 8 tahun menjadi 22 tahun, sesuai dengan pengajuan dari keluarga Burnett. Pada tahap ini, Michael menyatakan bahwa Natalia sudah seharusnya bertanggung jawab sendiri atas kehidupannya dikarenakan sudah dewasa. Dan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, keluarga Burnett menyewakan apartemen di Westfield setelah menyelesaikan perawatannya pada Agustus 2012. Bahkan, keluarga Burnett juga membantu Natalia mendapatkan social member, kupon makan, KTP, dan haknya sebagai warga Amerika. Sayangnya, Natalia membuat ulah di apartemen tersebut, dan pada saat itu pun keluarga Burnett bahkan masih peduli mau mengurusinya juga sampai mendapatkan tempat tinggal baru untuk Natalia. Dan bahkan membicarakan soal pendanaan untuk Natalia bisa ke perguruan tinggi dan masih mendanai untuk setahun ke depan, sama seperti anak-anak yang lain yang sudah mereka rawat. Di mana setelah umur dewasa, mereka berhenti untuk mendanai karena sudah menjadi tanggung jawab kedewasaan. Dan mereka akhirnya menyewakan Natalia apartemen di Lafayette sebelum memutuskan pindah ke Kanada pada tahun 2013 untuk meneruskan pendidikan salah satu anak mereka yang bernama Jacob, yang merupakan seorang jenius matematika yang diprofilkan di acara 60 Minutes. Every number or math problem I ever hear, I have permanently remembered. You just never forget. They never, Never slip forget. out the back door of your brain. No. Is it fun for you to do it? I mean, do you get a kick out of it? Yeah. Dan saat itulah mereka terputus komunikasi dengan Natalia. Menurut keluarga Burnett, Natalia seperti memutuskan komunikasi karena Natalia nggak bisa dihubungi sama sekali. Sempat juga Natalia diketahui mengganti nama penanggung jawab di social security-nya, di mana sebelumnya bernama Michael Burnett menjadi nama orang lain. Sebenarnya, Christine khawatir bahwa Natalia akan berhenti meminum obat-obatnya dan akan berpura-pura menjadi anak kecil lagi dan menipu keluarga lain, karena Christine sempat menemukan baju-baju anak kecil dan sepeda anak kecil yang ada di tempat tinggalnya Natalia Grace. Pada tahun 2014, Natalia melaporkan kepada polisi bahwa dirinya ditinggal atau ditelantarkan sama keluarga angkatnya di rumah sendirian saat semua keluarga angkatnya pindah semua ke Kanada. Di mana statement sebelumnya dari keluarga Burnett, mereka pindah ke Kanada untuk meneruskan pendidikannya si Jacob dan tetap mencoba berkomunikasi dengan Natalia. Tetapi menurut kesimpulan dari keluarga Burnett, mereka diputus komunikasinya dengan Natalia, tapi Natalia justru melaporkan yang sebaliknya, yang membuat ini menjadi tuntutan atau sebuah kasus bagi keluarga Burnett. Karena adanya laporan dari Natalia, mereka pun dituntut atas tuduhan kelalaian dalam mengurusi anak, apalagi ini merupakan anak adopsi, jadi aturannya pun sangat ketat. Menurut keluarga Burnett, ini menjadi hal aneh kenapa mereka masih bisa dituntut, karena sebenarnya mereka tidak meninggalkan anak, melainkan orang dewasa. Dan sebenarnya akta lahirnya pun sudah diubah menjadi 1989. Jadinya bukan kewajiban dari keluarga Burnett untuk mengurusi Natalia lagi. Singkat cerita, walaupun mereka mengalami penuntutan dengan sistem persidangan yang cukup panjang, akhirnya mereka sudah bebas dengan uang jaminan sebesar $10,000 untuk keduanya. Diketahui juga mereka sempat bercerai untuk bisa melindungi satu sama lainnya biar tidak dianggap satu keluarga. Jadi mereka sempat bercerai lalu sambung lagi gitu ceritanya. Dan hukumannya pun menjadi bias karena cukup aneh ya, dimana saat itu Indianapolis sudah menyetujui perubahan akta lahir, tapi ternyata mereka masih bisa dituntut dengan tuduhan yang sudah tidak bisa ditentukan lagi. Kalau akta lahirnya sudah berubah dan si Natalia pun sudah berumur 22 tahun atau sudah dewasa. Hingga pada tahun 2019, Natalia sempat muncul di acara Dr. Phil. How old were you at that time? I was 8 years old, maybe almost 9. So, at 8 years old, you're living alone in an apartment. Yes. Dan setelah itu, keberadaan Natalia tidak diketahui dan menghilang begitu saja. Terakhir kali dia terlihat bersama keluarga barunya, di mana keluarga barunya memposting sebuah foto di Facebook bersama anak-anaknya dan anak angkatnya, juga termasuk Natalia. Di mana keluarga barunya juga membuat sebuah petisi yang katanya untuk menjadi pengasuh resmi Natalia dan mengajukannya pada 2016. Dan untuk bisa memproses pengajuan ini, akte kelahiran Natalia juga harus diubah kembali menjadi 2003. Karena kalau tidak, ia tidak bisa mengadopsi orang dewasa begitu. Ya tentunya membuat keluarga Burnett langsung menolak hal ini dan merasa keberatan terhadap pengubahan akta lahir. Karena sebenarnya keluarga Burnett tak ingin Natalia menipu lagi keluarga-keluarga lain
lainnya. Bisa dibilangnya, takutnya Natalia merugikan atau mencederai keluarga tersebut. Karena memang Natalia mempunyai sifat atau perilaku yang cukup aneh, makanya diperlukan pengobatan. Itulah kasus dari Natalia, di mana identik dengan film Orphan. Bisa dibilang sama-sama mengerikan, di mana Natalia mempunyai kelakuan yang cukup aneh. Pada tahun 2023, kasus Natalia Grace kembali menjadi sorotan setelah serial dokumenter The Curious Case of Natalia Grace. Bedanya kali ini bukan hanya keluarga Burnett yang berbicara, melainkan Natalia juga akhirnya mendapatkan kesempatan menceritakan versinya sendiri. Di depan kamera, Natalia menceritakan bagaimana rasanya ketika seluruh dunia menyebut dirinya penipu. Bagaimana ia dianggap sebagai wanita dewasa, padahal menurutnya saat itu ia hanyalah seorang anak kecil. Ia mengaku tidak pernah mengerti kenapa tiba-tiba orang berhenti memperlakukannya seperti anak kecil. Menurut Natalia, ia hanya ingin mempunyai keluarga, bukan menjadi terkenal, bukan juga menjadi bahan pemberitaan. Ada juga di mana saat Daily Mail TV yang mendapatkan info mengenai ibu kandung dari Natalia di Ukraina, yang katanya mengonfirmasi kalau Natalia itu memang masih anak kecil, jadi bukan orang dewasa yang berumur 22 tahun. Diketahui juga tak lama setelah Natalia lahir, ibu kandungnya memutuskan untuk menyerahkannya ke sebuah panti asuhan di Ukraina. Dalam dokumen resmi, alasannya dicatat adalah karena Natalia terlahir dengan kelainan bawaan. Saat itu sang ibu masih belum menikah, sudah memiliki seorang anak yang berusia 4 tahun dan mengakui tidak memiliki kemampuan finansial untuk membesarkan satu anak lagi yang membutuhkan perawatan medis khusus. Setelah melakukan tes DNA, akhirnya diketahui pada 2010 dia bukan perempuan berusia 22 tahun, melainkan memang masih anak-anak. Itulah kisah dari Natalia Grace. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dislike yang mau ngepet hartanya. Sampai jumpa lagi di ngepet selanjutnya. Ciao. Jangan